Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Garner Paulus Sinaga, NIM 2403100-277, kelas PJKR 2E. Di sini saya akan memberikan apa itu pengertian peraturan manajemen dalam renang. Pengertian peraturan manajemen dalam renang adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan renang, baik berupa latihan, perlombaan, ataupun event resmi agar berjalan tertib, aman, efektif, resmi agar berjalan dan sesuai standar yang berlaku. Peraturan ini menyangkut organisasi, fasilitas, peserta, teknis pelaksanaan, hingga penjurian. Tujuan manajemen renang. Tujuan dari penerapan manajemen dalam renang adalah 1. Menjamin kelancaran kegiatan renang. 2. Menyediakan lingkungan yang aman dan layak. 3. Meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. 4. Memastikan keadilan dan netralitas dalam pertandingan. 5. Meningkatkan kualitas pelatihan dan kompetisi. Ruang lingkup peraturan manajemen renang. Berikut adalah aspek-aspek yang diatur dalam manajemen kegiatan renang. 1. Organisasi penyelenggara. Harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, bidang perlengkapan, bidang teknis, bidang konsumsi, keamanan, dokumentasi, dan lain-lain. Bekerja sama dengan induk organisasi seperti PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau World Aquatic untuk kegiatan resmi. Mempunyai surat izin dari pihak berwenang seperti pemerintah atau instansi terkait. 2. Perencanaan kegiatan. Menentukan jenis kegiatan atau latihan umum, lomba internal, turnamen resmi. Menentukan waktu dan lokasi kegiatan. Membuat jadwal acara secara rinci. Menyusun anggaran dan sumber dana atas sponsor, iuran, peserta, subsidi, dan organisasi. Menentukan peraturan teknis lomba sesuai standar. 3. Fasilitas dan perlengkapan. Kolam renang harus sesuai standar panjang 25 meter atau short chores atau 50 m long chores, kedalaman minimal 1,35 meter atau idealnya 2 meter atau lebih. Jumlah lintasan 6-10 lintasan, papan start, garis lintasan, dan dinding harus sesuai regulasi. Perlengkapan lain: stopwatch atau timing system, sound system untuk aba-aba, ruang ganti, toilet P3K, ruang panitia, dan ruang wasit. 4. Peserta dan kategori lomba. Peserta harus mendaftar sesuai prosedur atau nama, usia, klub, nomor lomba. Kategori lomba dibagi berdasarkan umur atau pra-remaja, remaja, senior, jenis kelamin. Gaya renang atau bebas dada, punggung, kupu-kupu, dan ganti, jarak lomba atau 25 meter, 50 meter, 100 meter, dan lain-lain. Individu dan estafet. Peserta wajib memakai pakaian renang sesuai ketentuan. 5. Peraturan teknis perlombaan. Mengikuti ketentuan World Aquatic atau PRSI. Lihat peraturan renang lengkap. Terdapat juri atau wasit teknik, starter, pencatat waktu, dan pengawas lintasan. Ada batasan waktu atau time limit untuk setiap nomor. Prosedur start renang,
pergantian lintasan dan finish harus dipatuhi. 6. Kesehatan dan keamanan. Harus ada tim medis atau petugas P3K. Kolam harus bersih dan bebas dari bahan berbahaya. Ada pengawas kolam atau lifeguard selama kegiatan berlangsung. Peserta yang sakit atau tidak sehat tidak diperbolehkan bertanding. 7. Penilaian dan hasil. Waktu ditempuh peserta ditentukan dengan alat pengukur waktu elektronik atau manual stopwatch. Penilaian dilakukan oleh juri resmi. Hasil dicatat dan diumumkan terbuka. Keputusan juri bersifat yang diajukan secara tertulis. 8. Dokumentasi dan evaluasi. Panitia wajib mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, atau laporan. Evaluasi dilakukan setelah acara selesai untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya. Laporan akhir disusun oleh panitia dan disampaikan ke pihak terkait. 9. Peraturan administrasi. Semua administrasi peserta atau formulir surat izin pembayaran harus disiapkan sebelum kegiatan. Dokumen penting yang perlu disiapkan: jadwal pertandingan, daftar peserta, susunan panitia, surat tugas juri dan petugas, surat izin dari pihak terkait atau jika skala besar, etika dan disiplin. Panitia, peserta, dan ofisial harus menjunjung tinggi sportivitas. Tidak boleh melakukan intimidasi, kecurangan, atau manipulasi hasil. Penonton dan pendukung harus menjaga ketertiban. Pelanggaran bisa dikenai sanksi atau peringatan, diskualifikasi, atau denda. Kesimpulan, peraturan manajemen dalam renang meliputi segala bentuk pengelolaan kegiatan secara menyeluruh, dari perencanaan, penyelenggaraan, teknis hingga evaluasi. Peraturan ini sangat penting agar kegiatan renang berjalan profesional, aman, tertib, dan memberi manfaat maksimal bagi semua pihak. Pengertian peraturan perlombaan renang. Peraturan perlombaan dalam renang adalah serangkaian aturan teknis dan administrasi yang mengatur cara pelaksanaan pertandingan renang secara adil, tertib, dan sesuai standar. Mencakup teknik renang, prosedur start dan finish, pelanggaran, perlengkapan, hingga peran wasit dan juri. Tujuan peraturan perlombaan: menjamin keadilan dan kesetaraan antar peserta, menjaga keselamatan peserta selama perlombaan, memastikan perlombaan berjalan sesuai aturan teknik renang, menentukan hasil lomba secara sah dan objektif. Peraturan umum perlombaan renang. 1. Jenis gaya renang yang dipertandingkan: gaya bebas atau freestyle, gaya dada atau breaststroke, gaya punggung atau backstroke, gaya kupu-kupu atau butterfly, gaya ganti individu atau individual medley, estafet atau relay termasuk estafet ganti. 2. Start atau awalan. Gaya bebas, gaya dada, dan kupu-kupu. Start dari atas balok start. Wasit meniup fluid panjang, aba-aba, take your mark, sinyal start atau klakson atau pistol. Jika peserta meloncat sebelum sinyal maka diskualifikasi atau false start. Gaya punggung dan gaya ganti atau bagian punggung. Start dari dalam air, peserta memegang pegangan start kaki di dinding kolam. 3. Peraturan khusus setiap gaya. A. Gaya bebas. Peserta boleh menggunakan gaya renang apapun kecuali di gaya ganti atau harus bukan kupu-kupu, punggung, atau dada. Dilarang berdiri atau menyentuh dasar kolam untuk istirahat. Wajib menyentuh dinding saat pergantian dan finish. B. Gaya dada. Gerakan tangan dan kaki harus dilakukan secara bersamaan dan simetris. Kepala harus muncul ke
ke permukaan air setidaknya 1 kali dalam setiap siklus. Sentuhan dinding saat pergantian dan finish harus dengan kedua tangan secara bersamaan. C. Gaya punggung harus berenang dengan posisi terlentang selama lomba atau kecuali saat balik. Saat balik boleh berputar sebentar ke samping tapi harus menyentuh dinding dengan kaki terlebih dahulu. Finish dilakukan saat masih dalam posisi terlentang. D. Gaya kupu-kupu. Kedua tangan harus bergerak serentak ke depan dan ke belakang. Kaki melakukan tendangan dolphin secara bersamaan. Sentuhan dinding saat balik dan finish dengan kedua tangan bersamaan. E. Gaya ganti atau individual medley. Urutan gaya kupu-kupu, punggung, dada, bebas. Masing-masing gaya harus dilakukan dengan aturan tekniknya. Pada estafet ganti, urutan, punggung, dada, kupu-kupu, dan bebas. 4. Sentuhan balik dan finish. Setiap peserta harus menyentuh dinding kolam di setiap putaran dan pada saat finish. Untuk gaya dada dan kupu-kupu, sentuhan harus dengan dua tangan bersamaan. Tidak boleh menyelam di luar batas 15 meter setelah start atau balik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi perlombaan renang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.